Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa datang bersama-sama pada pagi hari untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan kepada kita semua selamat pagi, shalom. Selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita mau datang menyembah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita dengan satu pujian, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembah, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, saatku memujimu, Roh bertahta di atas pujian. Saatku menyembahmu, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dari atas sama-sama saudara kita untuk bangkit berdiri. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja, saat memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat menyembahmu, Rohmu bekerja, amin. Saat memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat, mari sidang jemaat Tuhan, kita angkat hati kita, kita puji, kita sembah Dia. Pandang kekudusan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan
kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan lembut angkat hatiku, kami mengangkat, kami menyembah Engkau. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan. Engkau mengetahui setiap pribadi kami Tuhan, kerinduan hati kami, untuk kami mau datang memuji, membesarkan nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaan, penyertaan, pembelaan yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga keberadaan kami hingga pada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami naikkan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada Engkau, Allah yang sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami mempergunakan waktu dan kesempatan ini dengan bersungguh-sungguh Tuhan. Kami datang menaikkan pujian syukur kami dengan hati kami Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik hanya demi hormat kemuliaan nama-Mu. Layakan setiap kehidupan kami Tuhan. Layakan kami untuk datang menaikkan pujian syukur kami. Bahkan layakan kami para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Dimulai dari hamba-Mu yang akan memimpin pujian Tuhan, para singer, pemain musik, bahkan sampai pemberitaan firman-Mu. Kiranya Engkau memakai kehidupan kami Tuhan sesuai dengan talenta yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Agar setiap pelayanan yang kami kerjakan ini dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, bahkan yang masih ada dalam perjalanan, kiranya Tuhan menolong mereka boleh hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang berotoritas memimpin, memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Segala kuasa kegelapan, pekerjaan iblis yang ingin mengganggu kami Tuhan, kami bersatu hati mau menolak dan mengusirnya Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Darius menolong kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menyertai ibadah kami Tuhan, memberkati sampai selesainya Tuhan. Terima kasih, kami buka dan kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita ada masuk dalam bulan yang ke-6 dalam tahun 2025 ini. Kalau kita bisa melewati semuanya itu hanya kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk melewati setengah tahun
ya dalam tahun ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Marilah kita menaikkan pujian syukur, hormat kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kita sambung pujian kita dari nyanyian tambah nomor 80. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatan kita mampu untuk melangkah, tetapi hanya oleh pertolongan tangan kuat kuasa Tuhan yang menolong kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan. Kita sambung pujian kita. Kita mau datang bersuka cita, memuji membesarkan nama Tuhan. Mempelai Tuhan pasti menang. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang bisa
memandang Tuhan. Aku senantiasa memandang Tuhan. Amin. Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah. Sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai Tuhan pasti menang. Amin. Menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai Tuhan pasti menang. Menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Dari atas aku senantiasa memandang Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Dia yang di sebelah kanan, Dia yang di sebelah kanan, membuatku kuat tidak goyah. membuatku kuat tidak goyah. Sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai Tuhan pasti menang. Menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai Tuhan pasti menang. Menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Sekali lagi, mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai Tuhan pasti menang. Menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Kita bersorak. Kita bersorak haleluya. Puji Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa mempelai Tuhan pasti menang. Ya, jadi marilah kita senantiasa kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita ganti pujian kita, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Waktu dan kesempatan, saya persilakan untuk sangkor menaikkan pujiannya. Kita ulangi ref pujian ini dan waktu dipersilakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian dari Sangkor. Tiba saatnya kita akan menjalankan korban persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita naikkan pujian Allah itu baik dan korban persembahan dijalankan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Terima kasih untuk korban persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan bejana hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang pulihku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Kita ulangi pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan suatu permohonan kepada Dia. Mengerti bebanku, ku Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di altar. Sujud Di altar. Haleluya. Haleluya. Kami membawa hati kami. Ku terima anugerahnya yang pulihku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Amin. baharui hatiku. Sesuatu terjadi Saat datang di altarnya, dengan lembut kita naikkan pujian ini. sujud Mari sidang jemaat Tuhan, naikkan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Bawa hatimu kepada Dia untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. ku terima Oh, haleluya. Haleluya. yang Haleluya. pulihku dan Ini kehidupan bebaskanku. kami Tuhan. Dia Ubahlah hidup kami melalui firman-Mu. Baharui hati kami Tuhan. hatiku. Haleluya. Sesuatu Terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altar. Sujud di altarnya. Pekerjaan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. ku terima anugerahnya yang pulihku
altar Tuhan, kami membawa hati kami, membawa beban dan pergumulan kami membawa hidup kami membawa setiap tabisan dan pelayanan kami. Roh-Mu akan berbicara dalam hati kami Tuhan, menjamah setiap pribadi, menolong, membaharui perilaku, dan menjadikan kami menjadi milik kepunyaan-Mu untuk tetap setia dan dapat melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami tetap bersuka cita dan berkobar-kobar, serta setia melayani Tuhan, dan kami bersama akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, salam. Ya, sekali lagi salam. Kita bersama-sama bersuka cita, hari ini kita melewati satu fase waktu yang begitu rumit ya. Kita masuk pada bulan Juni dengan satu gairah baru, sukacita, karena kita ingin melihat karya-karya Tuhan terjadi yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita kekuatan, memberikan masa depan. Saya menyampaikan terima kasih pada saudara-saudara yang baru sekiranya hari ini baru pertama kali datang di tempat ini. Kita adalah satu dalam satu gerak tubuh mempelai tubuh Kristus yang sempurna. Baik, kita bersama-sama akan melihat kembali ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada Kisah Rasul. Kitab Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul, kita akan melihat di situ apa pesan firman Tuhan yang kita sudah pelajari pada minggu lalu di ayat yang ke-8. Ya, kita ulang lagi membaca Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga dalam konsep Tritunggal. Hari Minggu lalu saya sudah sampaikan tentang Bapa, atau hari Kamis, Bapa dan Yesus adalah satu. Maka apa yang dikerjakan oleh Bapa, ya, dikerjakan di dalam Yesus. Dan sekarang kita ingin melihat Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini adalah wujud pribadi Allah yang akan ditaruh, menggunakan kata penempatan, ditaruh di dalam hati kita agar kita dapat menjadi saksi. Ditaruh. Jadi setiap orang yang percaya Yesus, yang ada di dalam Tuhan, Roh Tuhan itu ditaruh di dalamnya, di dalam hatinya. Roh Tuhan ditaruh di dalam kehidupannya. Roh Tuhan ditaruh di dalam pribadi lepas pribadi. Maka roh itu akan bekerja secara luar biasa dan tak terbatas. Tapi jangan sampai gara-gara saudara kepenuhan Roh Kudus menjadi tidak terkontrol. Ya. Sebenarnya Roh Kudus itu adalah kontrol dalam kehidupan kita. 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu, Ya, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah ya, dapat berkata, terkutuklah Yesus. tidak ada seorang pun yang berbicara, oh saya penuh Roh Kudus, tetapi berkata terkutuklah Yesus, atau Dan tidak ada seorang pun
yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita mengaku. Saudara, tanda pengakuan itu adalah tanda penerimaan, mengaku. Bukan sekedar mengaku dosa, tetapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus sebagai penyelamat. Maka kalau kita berbicara tentang kelepasan, kita berbicara tentang pertobatan. Ya, saya sering katakan bahwa yang 3 bagian ini ya sering menjadi topik penginjilan, bahkan sampai kepada kepenuhan Roh Kudus ya. Ya, itu topik-topik penginjilan. Percaya, bertobat, pemulihan, kepenuhan Roh Kudus. Itu. Tetapi kalau sudah sampai pada pengajaran mempelai, itu dilaksanakan dalam konsep penggembalaan, dilaksanakan dalam konsep pelayanan yang didasari di atas tabisan yang benar. Maka itu kita melihat pola ini kelihatannya terbagi, saudara, terbagi, tetapi itu memberikan kita satu batasan ya wilayah untuk kita ketahui bahwa apa yang menjadi kebutuhan saya. Kalau saudara sudah bertobat, saudara tidak perlu lagi mengikuti KKR pertobatan. Berarti kita butuh ya kelanjutannya. Oh, sudah bertobat. Mari kita dukung mereka yang melaksanakan KKR di kota kita. Dukung dalam doa. Jangan menjadi antitesa terhadap kegiatan pekerjaan Tuhan. Ya, kita menjadi tidak suka. Mari kita dukung dalam doa. Jadi siapapun hamba Tuhan yang datang ke kota kita ini, saya pribadi tetap mendukung dalam doa. Secara pribadi. Tuhan pakai dia untuk memberitakan Injil. Ya. Tapi kalau belum bertobat, itu tandanya nanti belum bertobat. Oh, ini ada lomba-lomba ini, dia lomba-lomba kelepasan. Ya, tanda mujizat. Bukan tidak perlu. Tetapi itu tandanya belum bertobat. Oh, sekedar lihat-lihat saja. Perhatikan, jangan sampai saudara dalam situasi menonton, lalu roh yang dilepaskan, roh kuasa kegelapan yang dilepaskan itu saudara tampung, saudara terima, dan saudara menjadi orang yang tidak mempercayai Tuhan suatu saat nanti. Karena sekecil apapun perkataan yang didasari dengan kuasa Tuhan akan menghidupkan iman kita, tetapi satu kata yang tidak membangun akan meruntuhkan pondasi iman. Satu kata perkataan yang tidak membangun akan membuat kita menjadi apatis terhadap kekristenan, menjadi kita tidak suka terhadap kekristenan, menjadi tidak suka terhadap pengajaran, tidak suka terhadap Injil, tidak suka terhadap pemberita Injil. Roh Kuduslah yang membuat saudara untuk mempercayai Tuhan. Maka itu pemberita Injil, dia tidak boleh keluar dari jalur kebenaran. Tidak boleh. Ya, sama dengan kita membawa kendaraan. Ya, saudara, tidak seenaknya jalan. Kalau mungkin di Sorong, ya, bebas saja, mau satu arah, dua arah. Haleluya, bahaya. Ya, bahaya, saudara. Kemarin saya di Makassar, ya, nyetir mobil untuk ya sekalian membawa anak dan jalan-jalan, karena kalau Grab sewaktu-waktu mungkin biaya lebih mahal. Lalu kami gunakan sisa waktu untuk pergi ke salah satu taman wisata, ikuti Google, Surah Maps. Rupanya jalur itu Google tidak tahu kalau dilarang masuk, dia tidak kasih tahu. Itu tanda larangan, dia suruh aja masuk atau lawan arah, saudara ya. Ya, jadi kalau kita sudah lewat jalur, kita mengerti kesalahan kita di mana. Kita mengerti persoalan. Kita mengerti permasalahan yang terjadi. Saudara masuk di jalan tol, ada jalur cepat, ada jalur ya sedikit lambat, sedikit landai, ada sedikit pelan. Apalagi kalau sudah bermasalah,
dia akan langsung parkir pada tempat-tempat yang ditentukan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita harus berfokus dan tetap kembali kepada Alkitab. Kita tidak boleh meninggalkan Alkitab itu. Karena apa? Alkitab itu adalah firman Allah, Alkitab itu adalah perintah Allah, maka setiap kali kita mendengarkan berita Injil, kita sedang semangat, kita sedang berjuang, dan kita sedang menjalankan hidup dan hidup di dalam kebenaran. Jadi ini ruang gerak penginjilan, saudara. Kalau masih mengikuti, ya, haleluya, merindu. Dan kalau sudah sampai ke atas, dan namanya seminar, ya, pendalaman Alkitab, ya, penataran imam-imam, itu sudah tingkatan ini. Tidak semua orang suka di sini. Ya, bahkan dikasih gratis pun jarang orang mau. Aduh, terlalu lama. Ya, terlalu lama. Saya berulang kali dapat undangan seminar. Pak, ada seminar. Seminar apa? Pemulihan. Wah, pemikiran saya tidak, memang butuh. Tetapi materinya apa, seperti apa materinya? Saya pelajari. Wah, saya tidak. Tapi kalau memang itu sesuatu yang baru, yang perlu kita pelajari, saudara, yang perlu kita dengar, yang perlu kita hidupi, maka mari kita dukung dalam doa. Karena itu saya mendukung penginjil-penginjil. Ya, bahkan topik-topik doa saya, karena saya mempunyai semangat untuk penginjilan, ya tetap saya doakan penginjil-penginjil di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Saya tidak sampai ke ujung-ujung bumi, tapi pakai mereka menjadi saluran berkat. Ya, orang tidak ada yang tahu. Ya, bahkan si pengkhotbah itu pun tidak merasa bahwa kita sedang dukung. Tetapi yang kita kerjakan adalah kita mengerjakan perintah Allah agar Injil ini tetap sampai, agar Injil tetap diterima oleh semua kalangan, agar Injil ini membawa orang bertobat. Sekarang kita tingkatkan kualitas pelayanan kita agar kita sampai pada jalur yang benar. Kita berada pada jalan yang benar. Kita berada di dalam kebenaran. Untuk apa? Untuk memerdekakan kita, membebaskan kita. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kemudian hari ini kita mendengarkan firman Allah, Roh Kudus itu adalah kontrol di dalam kita mempercayai Tuhan. Jadi tidak sekedar percaya, tidak asal percaya, tidak percaya semaunya. Ada ilah, oh percaya. Ada arwah leluhur, oh percaya. Ada ini, oh percaya. Ada sesuatu yang mempunyai daya tarik, oh percaya, gampang sekali, saudara. Ya, tanda-tanda ajaib. Sedikit perbedaan dengan keajaiban yang dikerjakan oleh dunia. Ya, tanda-tanda ajaib yang diperbuat oleh dunia adalah tanda ajaib untuk meyakinkan penontonnya, audiensnya, untuk mempercayai sosok si pembuat keajaiban. Tetapi tanda ajaib yang dari Tuhan adalah meyakinkan orang-orang percaya untuk mempercayai Kristus. Berbeda, saudara. Kita tidak memperlihatkan pribadi kita, tetapi kita sedang memberitakan Injil, kita memberitakan Kristus. Maka tanda ajaib yang dikerjakan oleh Allah dalam diri orang percaya adalah tanda ajaib yang membuat orang sampai kepada kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 32. Ya. Ini suasana hari Minggu, saudara, ya jangan mengantuk dulu. Haleluya. Saudara yang mengantuk, ya jangan mengantuk dulu. Sedikit suasananya agak berat. Saya mencoba, saya
praktek 20 menit lagi, saudara. Wah, ini cepat sekali. Ayo, silakan. Dan kamu akan mengetahui Ya, kebenaran, ya. dan kebenaran itu akan memerdekakan Kebenaran kamu. itu akan memerdekakan. Jadi orang yang percaya pada Kristus dikontrol oleh apa tadi? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita menjadi merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka itu bebas dari segala penindasan-penindasan. Merdeka itu adalah bebas dari segala tekanan dalam dunia, dalam bernegara. Ada namanya tekanan politik, ya, ada tekanan penjajah, pemerintahan. Tetapi kita di dalam Tuhan, kita merdeka dari segala perbuatan dosa dan tidak berada di bawah bayang-bayang maut. Kita dibebaskan. Dan nikah kita dibebaskan, kehidupan kita dibebaskan. Maka mengikut Tuhan adalah satu tujuan untuk kita suatu saat merdeka. Merdeka itu bebas. Ya, tadi merdekakan. Ada tanda pembebasan. Maka kalau saudara mengerti bahwa apa itu kebenaran, kebenaran itu adalah firman Allah yang membawa kita pada kemerdekaan. Tidak ada intervensi orang manapun. Kita menjadi pelaku kebenaran. Kita menjalankan pola hidup yang independen, bebas. Tapi bukan berarti bebas, oh saudara bebas pajak, bebas pulsa, apalagi. Ya, bebas makan di mana saja. Oh, kami mau makan. Tidak seperti itu. Yang dimaksud di situ adalah bebas dari segala perbuatan dosa. Ngerti sampai sini? Bebas dari segala perbuatan dosa. Jangan sampai bebas pulsa listrik. Bukan gitu, saudara. Ya, bebas tidak berbuat dosa. Sudah memiliki benih kebaikan, benih kebenaran. Kita sudah hidup dalam Kristus. Bapa dan Kristus adalah satu, maka kita pun satu di dalam satu kesatuan. Itu Yohanes pasal 17. Nanti saya akan sampaikan nanti. Kita melihat dulu Yohanes 8 ayat 36, kita lompat. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, ya, kamu pun kamu benar-benar merdeka. pun benar-benar merdeka. Orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, ia benar-benar merdeka. Merdeka dari segala perbuatan dosa, merdeka dari segala perbuatan kejahatan, merdeka dari segala perbuatan kenajisan, merdeka dari segala perbuatan cabul. Daging, bukan benih daging yang sedang kita pupuk, tapi kita sedang memupuk benih roh, buah-buah roh, buah kebaikan, ya, buah sukacita, buah kedamaian. Karena itu setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, ia benar merdeka. Oh, di rumah ada masalah, saudara. Masalah dapat diselesaikan dengan pekerjaan firman. Masalah dapat diselesaikan dengan pekerjaan roh. Masalah dapat diselesaikan dengan pekerjaan apapun, pekerjaan Allah. Tetapi ingat, sampai kita disebut bebas, wah, masalah sudah tidak ada. Maka orang-orang yang dimerdekakan masuk ke rumah tidak ada kecurigaan, tidak pernah mencurigai suami atau istrinya, tidak mencurigai isi handphonenya. Masih ada yang pasang-pasang pin handphone untuk suami dan istri, ya, itu tanda tanya, saudara. Jangan pegang-pegang. Ya, ada satu cerita ini sudah umum saudara dengar, karena kebetulan yang bersangkutan sebagai aparat, lalu nomor selingkuhannya kasih nama Kapolda. Sudah pernah dengar itu ya? Istrinya teriak-teriak, Ma, Kapolda telepon. Ya, yo nanti
Berulang kali. Ini Kapolda terus telepon. Ya, toto yang datang, Mas, kenapa ditelepon tidak diangkat? Ini saudara. Jadi suami istri harus bebas dalam hal ini. Ya, kalau masih ada suami istri yang pasang pimpin handphone jangan dibuka, prak, hancurkan HP-nya. Bagaimana? Setuju? Ya, setuju? Mana lebih berharga, HP atau nikah? Ya, hancurkan HP-nya. Pres. HP bisa dibeli, tapi saya tidak bisa menikah lagi, gitu ya. Ada solusi menyelesaikan masalah, ya masalah yang kadang kita harus mengambil langkah tegas. Nah, karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang dimerdekakan, ia benar-benar merdeka. Saudara harus benar-benar merdeka. Maka tidak ada kecurigaan, keuangan tidak curiga, nikah tidak, semuanya berjalan baik. Ya, haleluya. Sampai nanti tidak hidup di dalam daging dan perbuatan daging. Roma 6 ayat 18. Ya, Kamu telah dimerdekakan dari dosa, ya, dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita ini adalah hamba kebenaran, melayani. Terkadang kalau kita menyanyi lagunya enak, saudara, rasa-rasanya tidak bisa berhenti. Tapi kalau lagu sudah susah, ini kapan berhenti ya sampai kita tidak bisa menyanyi? Ya itu karena apa? Kita nikmati. Sama dengan kita melayani Tuhan. Jadi orang yang merdeka, rasa-rasanya waktu itu singkat sekali. Ya, singkat. Nih, dan hari Minggu itu dirindukan. Jangan hari Minggu, hari Minggu lagi. Hari Minggu itu dinantikan, karena di sana kita sedang dimerdekakan dari dosa. Sekarang di sana kita dibebaskan, maka setiap orang merindukan hari di mana Sabat dirayakan. Merindu. Kita rindukan Sabat. Kita rindukan kemerdekaan. Ya, semua bangsa yang merasa terjajah merindukan kemerdekaan. Palestina merindukan kemerdekaan karena merasa terjajah dari bangsa di sekelilingnya. Ya, bahkan banyak negara-negara kecil di dunia ya yang berjuang untuk merdeka. Karena apa? Ia merasa terjajah. Kenapa kita di dalam Tuhan kita tidak berjuang untuk dimerdekakan? Kontrol pokok di dalam percaya Kristus adalah Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus harus kita alami. Roh Kudus harus kita nikmati. Nanti hari Minggu adalah hari Pentakosta. Kita bawa dalam doa agar benar Pentakosta itu ya kita nikmati. Apa itu Pentakosta? Pentakosta itu adalah pembebasan. Hari ke-50 yang disebut dengan kemerdekaan. Maka itu hari ke-50 merupakan penting untuk kita rayakan, tetapi tidak dalam bentuk lahiriah. Mari kita rayakan dalam bentuk pujian, bentuk penyembahan kita, bentuk ibadah kita, bentuk pujian, bentuk apapun dari firman Allah yang kita terima, agar setiap firman yang diterima dapat menjadikan kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Ya, bebas. Haleluya. Kenapa kita sulit mengerjakan sesuatu? Karena kita tidak tahu. Tapi begitu kita tahu, maka sesulit apapun ya dapat kita kerjakan dengan bebas. Kita merdeka. Roma 6 ayat 22. Ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, ya, kamu beroleh buah
buah yang membawa kamu kepada yang pengudusan membawa kamu kepada pengudusan. dan sebagai Setelah kesudahannya kita ialah hidup yang kekal. kita dimerdekakan, kita memperoleh buah pada satu hidup yang kudus. Buah apa yang kita peroleh dari kemerdekaan? Adalah kekudusan. Maka itu kekudusan itu adalah satu pilihan orang percaya. Agar orang percaya hidup di dalam kesucian. Jangan dilanggar sedikit, bahaya. Jangan sedikit, saudara. Kita hidup dalam kesucian adalah satu jaminan untuk kita sampai kepada kehidupan kekal. Ya, hidup kekal. Dari sini memperbaiki diri dengan cara kita ibadah pendalaman Alkitab, dengan cara kita ibadah persekutuan raya seperti ini, dan dengan cara kita ibadah doa penyembahan. Sudah dilakukan? Sudah. Lakukan dengan setia. Ini kesetiaan. Tema kita satu tahun ini. Lakukan dengan setia. Ya. Agar apa? Agar kesucian terjaga. Agar tabisan kita terjaga. Agar nikah kita terpelihara. Agar kita diberkati oleh Tuhan. Agar pelayanan kita berkenan pada Tuhan. Agar kita mendapatkan buah sulung. Apa itu? Pekerjaan roh, keimamatan dan kehidupan kekal. Kita beroleh buah yang benar-benar dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah, hasil yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, akhirnya ialah hidup kekal. Ini hidup kekal. Kota kudus Yerusalem baru yang turun dari surga. Kita tidak sampai ke sana. Nanti kalau kita jelaskan malah kacau nanti. 8 ayat 2, Roma 8 ayat 2. Apa itu roh? Roh yang memberi hidup Bagian yang kedua, roh yang memberi hidup. telah memerdekakan kamu dalam Kristus Ya, dari hukum dosa dan hukum maut. roh itu adalah roh yang memberi hidup, bukan roh yang memberi mati. Lah awal dikatakan roh itu jaminan untuk kita percaya, sekarang roh itu memberi hidup. Saya sampaikan tentang kehidupan kekal, bukan memberi kematian. Roh itu menghidupkan. Maka saudara-saudara yang hadir hari ini adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, di bawah pimpinan roh Allah. Itu yang bisa menyembah nanti. Terima kasih Tuhan. Yang bisa berdoa, yang bisa melakukan firman. Kenapa? Karena rohnya hidup. Yang tidak bisa menyembah, yang tidak bisa melakukan firman Allah, ada orang-orang yang mati tanpa roh Allah. Ya, maka itu harus kita bedakan kebutuhan kita. Ya, jemaat yang dewasa, ia mengerti kebutuhannya. Ya, haleluya. Seperti makan, apa kebutuhan kita? Kalau enak sih, oh iya, maunya BPK terus pagi siang malam. Tetapi bagaimana dampak terhadap kesehatan kita? Karena itu kita mengerti kebutuhan. Berpakaian juga begitu, saudara. Ya, kita tahu kebutuhan kita, ukurannya, ya, panjangnya, lingkar badan, lengan, tahu. Kalau asal pakai, wah susah nanti. Ya, haleluya. Saya dulu sering dibelikan baju jemaat, ukurannya XL. Ya, saya berusaha supaya pakaian itu tetap saya pakai. Ya. Ada XL kecil rupanya, atau bajunya yang susut. Ya, saya beli XL yang merek lain longgar. Ya, berarti setiap merek mempunyai ukuran tersendiri. Apa begitu? Atau baju yang saya sudah pakai 10 tahun itu sudah mengkerut.
Ya, sekarang baju-baju sekarang ngaret ya. Nah, ini saudara-saudara kebutuhan kita. Kalau kita memilih firman, mari kita pilih firman. Itu kebutuhan. Pilih roh Tuhan, itu kebutuhan. Ibadah itu kebutuhan. Melayani itu kebutuhan kita untuk mengatur seluruh emosi ini dalam melayani Tuhan. Emosi kadang tinggi di situ, saudara. Perbaiki. Banyak hal-hal yang kecil sekalipun. Mari kita melakukan firman karena pimpinan roh. Ya, jangan tiba-tiba nanti saya dipimpin roh, kemudian sepanjang jalan dia berbahasa roh. Ya, itu sudah kelewat, saudara. Roh Allah itu tertib. Baik. Ya, kita melihat betapa roh itu adalah roh yang benar-benar menjadikan kita menjadi hidup di dalam kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, Ya. dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana Roh Kudus hadir ada damai, itu lagu yang pernah ada. Di mana ada Roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Ada Roh Allah, di mana Roh Kudus hadir ada damai. Di mana Roh Kudus hadir ada damai. Karena apa? Ada kemerdekaan. Maka itu kalau di gereja ada Roh Allah, maka di gereja memberikan kita kedamaian. Oh, damai sejuk. Ya, gereja memberi kedamaian, rasanya mau tinggal di gereja. Haleluya. Karena merasa di gereja tenang. Rasanya kalau kita dalam ibadah, kita mendapatkan kedamaian, rasa ibadah itu singkat sekali. Rasanya ingin tambah. Wah, ini sudah lama, bukan masalah lamanya. Apakah saudara bisa mencerna berita firman Allah yang diberitakan? Maka itu di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Efesus 4 ayat 30. Ya. Efesus 4 ayat 30. Ini peringatan. Dan janganlah Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini jangan didukakan. 31. Apa yang berpotensi mendukakan Roh Kudus? Segala kepahitan, Segala kepahitan. kegeraman, Terus kemarahan, marah. pertikaian, Ya, dan fitnah ya. hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32 kita baca bersama. Ya, sudah disiapkan ayat 32. Kita baca bersama 2, 3. Tetapi Ulang. kamu Kita kompak. Ayo, kompak 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Mana poinnya yang saudara tangkap? Apakah di ayat 32 atau di ayat 31? Ya, ini firman Tuhan. Mana yang kita tangkap? Ya, jangan mendukakan roh. Harus kita tangkap keduanya. Ayat 31 berkata, buanglah. Kalau masih ada kepahitan, apa kepahitan? Marah, dendam, kegeraman, amarah ya, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Di fitnah itu tidak enak, saudara. Ya, dibenci, kepahitan juga tidak enak. Saya dibenci. Ya, kemudian geram, amarah terus. Tidak ada, marah aja. Ya, disebutkan dibuang. Tetapi di ayat 32 harus dipraktekkan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain.
Bagaimana? Di rumah kita praktekkan dari rumah. Bapak-bapak di rumah ramah atau tidak? Tahu, cemberut terus. Mau ada uang atau tidak ada sama aja. Ya, bagaimana di rumah? Ya, bapak-bapak jangan ditakuti anak-anak. Begitu motor kedengaran, bapak datang, awas, bersembunyi. Ah, ini kadang ibu-ibu sebagai sutradara ini melindungi anak-anaknya, dia sembunyikan. Bapak datang, jangan sampai, karena bapak ini begitu datang, dia tidak bisa lihat yang betul. Ini kok di mana tadi? Ini duduk di rumah diam, jangan. Kepala habis ditoki. Nah, ini berbahaya, saudara. Iya. Jadi ibu-ibu dalam rumah tangga itu ya memerankan perannya sebagai sutradara. Bapak datang, ya, ayo bersembunyi cepat nanti. Karena apa? Mereka rasakan, mereka sedarah, mereka rasakan betapa anak itu berharga. Karena itu setiap orang yang mempunyai anak berkeluarga, kita berbicara tentang lingkup keluarga. Sama juga dengan di gereja, saudara. Saya berusaha mendekati anak-anak kita. Dulu mereka takut. Ya, kemungkinan peran dari sutradara, kalau nangis nanti awas Pak Pendeta marah, diingat. Oh, saudara bilang Pak Pendeta baik, ya pasti dia peluk-peluk saya lah, Pak Pendeta baik. Karena dia nikmati benar-benar bahwa harus mereka dididik dalam kebaikan-kebaikan. Karena itu, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jangan ramah kepada orang tetangga, di rumah sendiri bengis. Ya, itu berbahaya, saudara. Tidak boleh. Penuh kasih mesra, walaupun istri atau suami kita semakin tua, tetap disayang-sayangnya bapak-bapak ya. Amin. Ya, tetap dipuji-puji. Aduh, mama semakin muda, saudara ya. Supaya apa? Ya, semangat itu semakin bertambah, saling mengampuni. Ini berat yang ketiga. Kalau mesra-mesra itu mungkin bisa, tetapi yang ketiga mengampuni ini susah, saudara. Bisa mesra, tetapi tidak mampu mengampuni. Maka kita harus lakukan semuanya. Ya, mempraktekkan. Kita buang, kita tinggalkan. Dan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni. Sudah kita saling mengampuni sampai di sini? Sudah? Kita praktekkan firman, kita sudah saling mengampuni. Sudah. Penuh damai sejahtera. Wah, di rumah kita penuh sukacita. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, ya, untuk pembangunan suatu rumah rohani, ya, bagi suatu sebagai imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Orang-orang yang sudah mengalami pendamaian, ia menjadi bangunan rohani, ia menjadi tabernakel. Kita belajar tentang tabernakel, ia menjadi bangunan. Maka itu disebut pola. Dipandang dari sudut manapun, saudara adalah tabernakel yang hidup, yang telah mempraktekkan firman Allah. Ya, karena itu ada gambar mempelai bergambar tabernakel, ada mempelai pria bergambar tabernakel. Dijiwai. Nanti kalau kita petakan tabernakel dalam pola tubuh manusia itu lengkap nanti, saudara. Kita jiwai, kita maknai. Maka kita benar-benar menjadi bangunan yang hidup, dapat dipergunakan menjadi bangunan-bangunan yang rohani. Bangunan-bangunan itu, saudara, tidak bertabrakan, kecuali ada gempa ya. Itu bangunan. Walaupun bertetangga, dia tidak baku siku begini, tidak ada. Kecuali bangunan roboh. Ya.
Saya lihat di Surabaya bangunan tinggi-tinggi, udah sampai 30 lantai, bisa menjulang tinggi, ada yang lebih, bisa ya, bisa berdampingan, menjadi bangunan, ia tidak usil terhadap orang-orang di sekelilingnya. Itu bangunan atau ada? Karena di sana bangunan mewah, di sini kumuh, lalu ini marah lalu membongkar yang sebelah. Tidak, saudara, dia tetap dalam keadaannya. Ya, karena itu sidang jemaat yang saya kasihi, orang yang hidup di dalam roh memiliki kepastian. Ya, orang yang hidup dalam roh, ia tidak hidup di dalam daging dan perbuatan-perbuatan dagingnya. Dan orang yang hidup dalam roh, ia menjadi bangunan rohani. Saudara menjadi bangunan. Amin. Ditempati oleh semua orang, dapat menyimpan masalah, dapat mengurai masalah, dapat membuang masalah. Gudang, ya, kalau disebut gudang, barang masuk, keluarkan gitu ya, tidak barang yang baru langsung keluar ya. Ada kepala gudang di sini? Atau barang baru, begitu udah barang baru di depan, ya begitu order barang, ini lagi dibuang, sana tidak pernah diambil. Dia diputar begini, barang baru isi di belakang, dia bergulir terus, terak. Supaya apa? Supaya yang lama itu tidak usang. Ya, ini yang baru taruh belakang. Dia berputar terus begitu. Tidak pasang di depan. Oh ini, cari gampang. Yang sana lama-lama jadi rusak. Saudara, kita harus bisa mengurai masalah. Menyelesaikan masalah. Memperbaiki masalah sampai kita disebut bangunan. Bangunan itu ada dua. Ada dua. Satu yang disebut rumah doa dan satu disebut sarang penyamun. Kamu menjadikan rumahku menjadi sarang penyamun. Seharusnya menjadi rumah doa. Kita sebagai apa hari ini? Apakah bangunan menjadi rumah doa atau menjadi sarang penyamun? Kalau kita menjadi sarang penyamun, Roh Kudus tidak tinggal diam. Maka itu kita dapat mengurai masalahnya, saudara. Ya, haleluya. Apapun yang kita kerjakan, mari kita memperbaiki diri kita masing-masing agar kita dapat menjadi bangunan, menjadi rumah doa, menjadi tempat Allah berdiam. Di dalamnya ada puji-pujian, di dalamnya ada syafaat, dalamnya ada doa penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menolong kita, memberikan kita kemenangan. Saya undang pemain musik untuk mengiringi kita lagu. Saya ajak hari ini saudara untuk berdoa, bukan dengan kekuatanku. Nomor 80. Nyanyian tambahan. Haleluya. Haleluya. Nyanyian tambahan nomor 80. Mari ada waktu kita hari ini berdoa bersama. Saya berikan ruang untuk kita bersama mengurai masalah kita di dalam doa dan penyembahan. Bukan dengan kekuatanku. Ya. Oh, haleluya.
Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang mau bangkit berdiri, kita bersama bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Kita angkat tangan kita, saudara. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudara, tundukkan kepalamu, taruh tanganmu di dadamu. Sembari engkau berkata, pegang tanganku Tuhan. Aku tidak berdaya menghadapi dunia ini, tidak menghadapi nikah,
menghadapi pekerjaan, menghadapi ekonomi keluarga, menghadapi pelayanan, menghadapi apapun. Hari ini Engkau berkata, Tuhan, pegang tanganku. Anak-anak muda, mari Engkau nyanyikan pujian ini, bukan dengan kekuatanku. Anak muda yang singer, pemuda-pemudi, nyanyikan pujian ini dengan tulus. Orang tuamu akan mendengar jeritan hatimu hari ini, bukan dengan suami-suami dan istri-istri, nyanyikan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku jalani hidupku, oh Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Angkat tanganku, angkat wajahmu dan berseru, pertolonganku datang. Dan peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Semua nyanyikan. Ku pandang wajah. Saya undang Bapak Sinde berdoa, berterima kasih buat firman Tuhan. Ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Ku pandang wajahmu, ku pandang wajah, haleluya, berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, peganglah tanganku, peganglah tangan, haleluya. Allah Roh Kudus hadirlah bagi kami. Hari ini kami sedang memohon kepada Allah untuk Engkau pegang tangan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya,
Yesus, 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 Yesus. Yesus Sang Besar. Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, Yesus, berkata-katalah bagi kami Tuhan. Turunlah atas kami Roh Kudus. Yesus, pegang tangan kami. Yesus, Engkau baik. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Sebab Roh yang memerdekakan kami, Tuhan akan curahkan atas kami. Tuhan, kami perlu Engkau di setiap waktu. Kami perlu Engkau di setiap saat. Kami perlu Roh Kudus-Mu, oh Tuhan. Roh yang mengangkat kami dari segala beban kesusahan. Roh yang telah mengangkat kami dari dosa. Roh yang telah mengangkat kami dari perbudakan. Roh yang telah mengangkat kami dari intimidasi. Roh yang telah mengangkat kami dari perbudakan dosa dan maut. Tuhan, Engkau memerdekakan kami. Engkau menjadikan setiap hati kami adalah rumah-Mu. Engkau menjadikan setiap hati kami adalah rumah Tuhan. Karena telah dimerdekakan oleh Roh Allah, Roh Kudus yang mengangkat kami dari segala keterpurukan. Hidup kami bebas, oh Tuhan. Bebas tetapi diikat oleh kebenaran firman Allah. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Ajar kami menyadari kami semua, oh Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Kami perlu Roh Kudus Allah. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang menolong kami, menjadikan kami sepenuhnya, seutuhnya milik dari Kristus. Terima kasih buat Roh Kudus. Tuhan telah nyatakan firman-Mu bagi kami. Setiap hati kami hari ini adalah gereja Tuhan. Di dalam kami adalah Roh Allah. Disitulah Tuhan ada. Kami menyembah Engkau dengan roh hati dan pikiran kami. Jiwa kami dimenangkan oleh Tuhan. Hidup kami dibebaskan dari dosa dan maut. Hidup kami dibebaskan dari kutuk, kemiskinan, kesusahan. Hidup kami dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat Injil kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini, oh Tuhan. Kami bebas di dalam Tuhan. Kami seutuhnya milik Kristus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, oh Tuhan. Setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, ajar kami menyadari bahwa telah kami dimerdekakan oleh Kristus, dimerdekakan oleh Roh Allah. Maka Roh-Mu hadirlah di hidup kami, bahwa hati kami, oh Tuhan, adalah rumah Allah, rumah yang penuh dengan kesucian yang dikerjakan oleh kebenaran firman Allah. Ajar kami menyadari, oh Tuhan, bahwa kami sepenuhnya milik Kristus. Maka kami serahkan hidup kami, masa depan kami juga ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu takut dan khawatir, sebab Allah memelihara kami. Karena di dalam hati kami adalah Kristus hidup dan bertumbuh di dalam kami. Terima kasih buat firman-Mu, hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu, menyatakan kebenaran Roh-Mu atas kami. Tuhan, Engkau beri kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu. Tuhan, lebih pakai luar biasa lagi di hari-hari yang akan datang dalam mengembalakan sidang jemaat GPT Bethesda. Bahkan jiwa-jiwa Tuhan Engkau kirimkan untuk dimenangkan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu bersama keluarga Ibu Gembala, oh Tuhan. Kami semua dimenangkan oleh Tuhan karena kami telah menerima roh kemerdekaan, yaitu Roh Kristus, dan kami menjadi rumah Tuhan. Di dalam-Mu kami hidup sebab Tuhan telah hidup di dalam kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat doa-doa yang telah dinaikkan, dan
Kita berdoa untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini. Rabu ibadah pendalaman Alkitab, Jumat ibadah doa penyembahan jam 6 sore serta dengan latihan-latihan. Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5 sore dan Minggu kebaktian umum digabung dengan sekolah minggu. Hari Minggu adalah hari kepenuhan Roh Kudus atau hari ke-50. Di berbagai gereja mereka berdoa 10 hari menanti-nanti Roh Kudus, saudara ya. Ya, kita belum menjalankan dan juga itu menjadi satu pergumulan buat kita juga. Karena itu di setiap keyakinan tentu ada dasar dari teologinya. Bagaimana kita menanti seperti mungkin mempraktikkan seperti murid Yesus, sedangkan kita sekarang adalah zaman Roh Kudus di mana setiap hari Roh Kudus bisa bekerja dengan caranya. Nah, karena itu hari Minggu adalah hari ketuangan Roh Kudus yang juga biasanya di kita kalangan gereja Pentakosta Tabernakel juga dengan ibadah kepenuhan Roh Kudus. Karena itu sidang jemaat bantu dalam doa bergumul minggu kita sampai ke situ, dan kiranya Tuhan menolong agar setiap jawaban-jawaban pergumulan doa kita terjawab. Saudara-saudara bantu dalam doa untuk hari Minggu ya. Saya kira khususnya imam-imam ya. Dan kemudian kita berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di luar kota, saudara Obaja di Makassar, kemudian yang lain yang sedang ada di luar kota, anak-anak kita yang sedang kuliah, ada saudara Ella, ada saudara Glory, juga mereka akan pulang ke Sorong, mungkin berlibur dan lainnya. Kita doakan agar semuanya berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk Pak Tesia, John Tesia yang hari ini berulang tahun 1 Juni. Ya, selamat ulang tahun Pak, dan Tuhan memberkati kita semua. Semuanya hari ini sudah hadir bersama anak ya, dan sangat diberkati Tuhan. Ya, kemarin 3, sekarang jadi 4. Haleluya. Itu berkat-berkat doa yang tidak terhingga. Puji Tuhan, kita bersama bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita. Tangan pengasihan Tuhan menolong memberkati kami, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang baru hari ini hadir bersama dengan kami. Biarlah firman yang diterima menjadi bekal iman, mampukan mereka untuk mentaati Tuhan, dan kami pun akan setia melayani Engkau. Anak-anak kami yang ada di luar kota, saudara Obaja, saudara Ella, saudara Glory, yang mereka akan kembali dalam waktu dekat ke Sorong, Tuhan juga akan memberkati. Juga Pak Nebaho yang ada di luar kota, keberangkatannya kemarin sampai di Medan, Tuhan tolong pekerjaan usahanya. Berkati Tuhan istri anak-anaknya, Tuhan lindungi, jaga dan pelihara agar semakin terpelihara dalam genggaman tangan kasih mempelai Tuhan. Terima kasih Tuhan seluruh tim pemusik yang telah melayani. Tuhan memberkati singer, bahkan sangkor dalam pelayanannya, berikan roh ketaatan, dan semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan juga berdoa yang berulang tahun, Kau berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, berkat pemeliharaan Tuhan terjadi atas kehidupan nikah, baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkannya namanya. Tuhan, yang berulang tahun di bulan Juni, Tuhan tolong campur tangan agar semuanya, oh Tuhan, bergerak, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami akan terpelihara dalam genggaman tangan kasih mempelai sorga.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, dan ibadah pada hari Minggu, ibadah hari ke-50, hari Pentakosta, hari ketuaan Roh Kudus, pakai kami untuk dalam pelayanan, dan biarlah Roh Kudus turun atas kehidupan kami dan memberikan kami, oh Tuhan, kemenangan, kekuatan baru, serta semangat yang baru untuk setia melayani Tuhan. Berkat Roh Tuhan turun atas kami. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Anak-Mu yang tunggal, penyertaan dari Roh-Nya yang suci memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.